Siap gerak. Lancang depan gerak. Tegak gerak. Halo. Pagi Bu. Pagi Bu. Pagi Bu. Ya. Bu. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi Bu. Oke, buka pembelajaran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Berarti sehat-sehat semua ya? Alhamdulillah. Sehat, Bu. Nah, sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Ari, silakan. Siap Bu. Ayo teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan belajar kita pada pagi hari ini, kita berdoa untuk kepercayaan dan kebenaran masing-masing dan doa yang baik. Doa cukup. Nah, terima kasih Ari sudah memimpin doa. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu cek kehadiran dari kalian ya. Yang pertama dari siapa ya? Dari Rafli. Hadir Bu. Lalu Vina, hadir. Lalu Arif, Hadir. lalu Sekar, lalu Tisha, hadir. Nah, hadir semua ya. Iya. Alhamdulillah. Nah, biar tambah semangat, kita akan bernyanyi bersama lagu nasional. Kalian sudah hafal belum lagu Garuda Pancasila? Hafal, Bu. Oke, kita nyanyi bareng-bareng ya. Silakan berdiri semuanya. Nah, terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, ada yang tahu hari ini kita belajar apa? Belum tahu. Oke, belum tahu semuanya ya. Untuk hari ini kita akan belajar mengenai musyawarah. Untuk tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, diharapkan kalian semua dapat menjelaskan pengertian musyawarah dan pentingnya musyawarah dalam kehidupan sehari-hari. Lalu dapat menguraikan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam musyawarah. Lalu dapat mempraktikkan kegiatan musyawarah secara sederhana di dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang terakhir dapat mengambil keputusan bersama melalui musyawarah dengan semangat dan kekeluargaan. Nah, apakah kalian sudah siap belajar? Siap. Sudah siap Bu. Oh. Sepertinya Ibu kurang dengar. Apakah kalian sudah siap belajar? Sudah. Oke, mantap. Nah, Ibu mau tanya, apakah kalian semua ada yang tahu ini gambarnya lagi apa ya? Ngobrol, Bu. Kayak ini Bu. Nah, yang lain? Lagi ngitung uang kas Bu. Oh, salah ya. Kurang tepat maksudnya. Nah, gambar ini menunjukkan siswa SD yang sedang berdiskusi untuk menghasilkan suatu keputusan bersama. Sebelumnya ada yang tahu nggak apa itu musyawarah? Tahu. Kumpul Bu. Betul. Terus Nongkrong Bu. nonton. Nah, biar lebih jelasnya kita nonton video animasi ini ya. Bisa. Ayo Hashim. Terima kasih.
karena hukumannya layak komunikasi guru. Nah, betul sekali, teman-temannya sudah percaya dan memberi penguatan positif kepada Hoki. Untuk selanjutnya kita akan mempelajari apa itu musyawarah secara lebih dalam. Ada yang tahu apa itu musyawarah? Anak-anak? Bisa tahu guru? Ya, bisa menyelesaikan masalah dengan berdiskusi. Nah, betul sekali. Ada yang lain? Oke, sepertinya hanya tiga yang sudah paham. Nah, yang lain setelah materi ini diharapkan menjadi lebih paham terkait musyawarah. Jadi, musyawarah adalah cara penyelesaian masalah atau pengambilan keputusan yang dilakukan secara bersama-sama melalui diskusi maupun tukar pendapat. Nah, untuk contoh-contoh musyawarah, apakah ada yang sudah tahu? Ya, ayo kita bagi tugas rumah. Betul sekali. Jadi contoh-contoh musyawarah biasa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau di kelas biasanya apa? Ada yang tahu? Pemilihan ketua kelas. Nah, betul sekali. Piket, betul sekali. Musyawarah itu kan berkaitan dengan ini ya, sila Pancasila keempat. Ada yang tahu bunyi silanya seperti apa? Saya tahu Bu. Ya, Rafiq silakan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan keluarga. Betul sekali. Artinya apa? Ada yang tahu? MUI. Ya, Arif. Permusyawaratan. Prakteknya bermusyawarah ya, mendekati benar. Jadi kita untuk mencari keputusan itu dilakukan musyawarah. Jadi jika musyawarah tidak menemukan jalan keluar, maka akan melakukan pemungutan suara atau voting. Nah, musyawarah sendiri tujuannya yaitu untuk mufakat. Mufakat sendiri adalah kesepakatan bersama yang dicapai setelah melakukan musyawarah. Di sini apakah ada yang ingin bertanya dulu? Ya, lanjut. Nah, untuk melakukan musyawarah, yang pertama terdapat masalah yang akan dibahas. Tadi yang sudah kalian sebutkan satu-satu. Misalnya pemilihan ketua kelas, lalu memberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat. Jadi dari anggota satu persatu diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan tidak boleh mengejek atau tidak menerima pendapat yang orang lain sampaikan. Lalu yang terakhir yaitu dengan berdiskusi dan pertimbangan. Jadi dari keputusan-keputusan yang saling diungkapkan satu sama lain itu didiskusikan. Nah, dari pendapat-pendapat yang telah para anggota diskusi sampaikan, jadi pendapat tersebut dipilah, kelebihan maupun kekurangannya dicari jalan keluar, mana keputusan bersama yang dapat diambil, seperti itu. Apakah sudah paham semuanya? Sudah, Bu. Sudah mulai paham Bu. Ya. Nah, lalu menyepakati keputusan bersama atau disebut mufakat dan juga melaksanakan keputusan. Jadi jika ada salah satu yang tidak suka dengan keputusan si A, misalnya Tisha tidak suka dengan pendapat yang disampaikan oleh si Vina, tapi pendapatnya si Vina itu merupakan keputusan bersama. Jadi Tisha harus tetap menghormati dan melaksanakan keputusan bersama yang telah diambil. Nah, kita nanti akan belajar bermusyawarah, yaitu apa ini? Mempraktikkan musyawarah, Lalu mengambil keputusan melalui musyawarah. nah, betul sekali. Main Bu kita Bu. Ya, nanti bermain. Kita keluar Bu. Yeay. Ya, kita bermainnya indoor. Ya. Kan di luar panas. Nah, sekarang kita akan belajar bermusyawarah. Ngapain? Kita akan simulasi bermain peran. Nah, di sini kita akan bermain peran dengan masalahnya pemilihan ketua kelas di kelas 6 ini. Nah, tepuk tangan semuanya. Untuk ketua pelaksana ini akan diperankan oleh ketua kelas sebelumnya.
Iya. Iya, salam ketua juga ya. Nah, silakan untuk Arif bisa maju ke depan untuk memimpin diskusi caranya pemilihan ketua kelas 6. Ini gimana Bu bagiannya Bu? Kotak acara free sama siswa. Oke, jadi dari Mas Rafi bisa lalu menyampaikan visi-misi sebagai calon ketua. Ibu. Nanti diteruskan oleh Sekar. Nanti dia menjelaskan visi-misi sebagai calon ketua. Saya cuma ikut. Oke, jadi teman-teman, di sini saya adalah sebagai calon ketua kelas pada periode kelas 6 ini. Jadi sebelumnya perkenalkan, siapa tahu kalian tidak kenal nama saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Aditya. Saya adalah anak kelima dari 11 bersaudara dan bapak saya adalah anggota DPR RI. Oke. Jadi sebelumnya sih saya akan menjelaskan tentang kehidupan saya ya. Kenapa saya mencalonkan diri sebagai calon ketua kelas? Karena di sini saya merasa mampu untuk memimpin kelas 6 ini. Karena di sini saya memiliki prinsip yang mana ketika saya menjadi ketua kelas, saya akan sebisa mungkin bertanggung jawab kepada kalian semua. Nah, kemudian untuk visi saya di sini akan merukunkan semua anggota kelas 6. Maksudnya gini, ketika ada kunjungan saya akan mengelola kunjungan itu. Beda itu dia punya program kecil baru. Jadi saya punya rencana kalau misalnya nanti setiap akhir semester kita melakukan bareng-bareng. Nah, terus untuk kelasnya nanti kita diskusikan lagi teman-teman yang kelas sebelumnya pada kegiatan apa enggak, kita diskusikan. Setelah dulu udah ya. Ya. Tepuk tangan semuanya. Selanjutnya adalah pemilihan ketua ya Bu. Sekarang. Kalau namanya calon ketua kayaknya diberikan. Ini sebelumnya calon ketua pada yang teman juga ya. Harusnya juga ya. Apalagi Mas ada calon DPR tadi. Enggak kok cuma biru-biru satu. Oke. Peserta bisa milih salah satu dari calon ketua ya. Nomor urut 1 ada Mas Rafi, nomor urut 2 ada Mbak Sekar. Nanti ditulis dan dimasukin ke kotak dulu hasilnya. Hasil lumayan. Aku netral ya. Yang pertama ada Mas Rafi. Beri tangan Bu. Ini udah Bu. Jangan ya. Jadi kita dulu. Yang kedua ada Mbak Sekar. Ada satu lagi Bu. Teman ya. Yang ketiga ada saya sendiri. Yang ketiga ada Mas Rafi. Oke teman-teman, sudah selesai nih. Kesimpulannya apa tuh? Kesimpulan ketua kelas periode berikutnya jatuh kepada Mas Rafi. Semoga Mas Rafi selalu amanah untuk Insya Allah. Terima kasih Adi. Tepuk tangan untuk ketua pelaksana. Tadi siapa yang jadi ketua kelas periode selanjutnya? Ya Bu. Oke, tadi ya. Untuk teman-teman yang tadinya memilih Mbak Sekar, jangan kecewa dan harus tetap menghormati pendapat dari hasil keputusan bersama. Nah, untuk musyawarah tadi dapat mengajarkan kita terkait gotong royong, toleransi, keadilan, tanggung jawab, kejujuran, dan juga empati. Nah, untuk selanjutnya yaitu ice breaking. Apa tuh Bu ice breakingnya? Siap ini Bu. Ice breaking untuk mengecek konsentrasi kalian. Oke. Ice breakingnya ini tepuk. Jadi nanti kalau tepuk pagi 1, tepuk siang 2, tepuk malam nggak tepuk. Oke. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk pagi. Nah, udah konsen semua tepuk.
internet kita hilang, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita dari kelompok berapa sih, Nak? Kelompok satu akan mempresentasikan hasil diskusi kami berdua. Kita berdua. Soalnya juga itu yang nomor 1. Jadi permasalahan yang pertama yaitu kelas 6 akan mengadakan acara bakti sosial untuk membantu korban bencana alam. Tetapi dana yang terkumpul itu terbatas. Apa saja kegiatan bakti sosial yang paling efektif dan bermanfaat yang dapat dilakukan dengan dana yang terbatas tersebut? Berikan usulan kegiatan dan alasan mengapa kegiatan tersebut penting. Jadi menurut kita berdua yang harus dilakukan itu memberikan atau menyumbangkan pakaian yang masih layak pakai. Karena dengan kegiatan tersebut kita tidak memerlukan dana yang terlalu banyak. Tepuk tangan semuanya. Oke, terima kasih. Oke, kita akan mengerjakan kuis. Yeay. Berapa soal, Bu? Ada deh. Tugasnya banyak banget, Bu. Bu, yang berat kamu dapat apa, Bu? Mereka sudah tingkat semuanya terkait materi musyawarah. Nah, karena pembelajaran kita sudah selesai, terima kasih. Mungkin cukup itu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Dipimpin oleh Rafi, silakan. Oke, baik teman-teman, untuk mengakhiri belajar kita pada hari ini, alhamdulillah kita doa dulu. Doa berusaha doa dan masing-masing doa disebutkan. Terima kasih Rafi. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Untuk pembelajaran pada pagi hari ini tutup. Wassalamualaikum